Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kita ketemu dalam perkuliahan online untuk pada hari ini yang dengan mata kuliah Intramax ya. Seperti biasa untuk pengabsenan disiapkan masing-masing, kemudian untuk linknya sudah selesai ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya, kuliah akan segera mulai beberapa saat lagi.
Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini mata kuliah e-commerce ya. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah public B2B ya, business to business exchange ya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai public B2B. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mengenai B2B ya. Kemudian kita hari ini kita membahas public B2B exchange-nya. Oke, langsung saja mungkin ya untuk teman-teman yang lain segera bergabung mungkin sambil saya tunggu, tapi sambil saya mulai juga ya, tidak apa-apa ya. Untuk pembahasan nanti kita yang pertama adalah pengenalan B2B exchange ya. Kemudian klasifikasi pada B2B exchange, kemudian third party atau trading exchange, dan ada critical success factor ya. Jadi kita akan membahas beberapa poin di bawah ini ya. Ada 4 poin ini nanti yang akan kita bahas ya. Secara garis besarnya saja karena ini adalah PowerPoint ya. Jadi nanti untuk selebihnya semisal masih kurang puas dengan yang saya jelaskan, silahkan kalian inovasikan ya. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri dengan mencari referensi-referensi terkait ya mengenai B2B exchange. Kita ke pengenalan terlebih dahulu ya. Gagasan dasar dari B2B exchange adalah membuat lebih mempermudah suatu perusahaan untuk temukan barang-barang yang mereka perlukan. Bertransaksi secara lengkap dan untuk menyimpan uang sampai ada barang-barang yang diperjual atau dibelikan dengan skala besar. Jadi seperti yang sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya mengenai B2B ya, itu adalah bisnis to bisnis. Jadi untuk pelakunya adalah jadi bisa dikatakan perusahaan dengan perusahaan. Beda dengan untuk kita berjual beli e-commerce untuk yang ke consumer langsung atau B2C itu beda ya. Itu bisa kita ibaratkan untuk B2C itu seperti menjual barang langsung ke konsumen ya, pengecer. Beda dengan untuk B2B ini, memang dia pelaku bisnisnya adalah jadi jual beli, memang sama ya, jual beli e-commerce, tapi pelakunya adalah pebisnis sama pebisnis ataupun perusahaan sama perusahaan, seperti itu untuk skala besar ya, karena ini tidak seperti pengecer ke konsumen langsung ya, tapi ini skala besar untuk bisnis untuk jual belinya. Seperti itu ya untuk pengenalan mengenai B2B exchange ya. Jadi ada gagasan dasar dari membuat lebih mempermudah suatu perusahaan temukan barang-barang mereka perlukan. Jadi pada intinya sama, intinya adalah B2B ya. Jadi business to business, itu antara perusahaan dengan perusahaan itu lebih mudah untuk mencari barang yang dijual belikan, seperti itu. Untuk klasifikasi pada B2B exchange ini ada beberapa ya. Untuk yang pertama ada systematic sourcing. Nah, jadi pembelian dilaksanakan dalam jangka panjang, hubungan antar supplier dengan pembeli. Ini kalau diibaratkan misalkan saya contohkan di perusahaan ya. Perusahaan katakan sepeda motor, sistem sourcing ya. Jadi untuk sepeda motor itu kan ada dari produksi sasisnya, kemudian mesinnya, ada bagian plastiknya untuk bodinya, kemudian ada kaki-kakinya, itu berbagai macam vendor sebenarnya ya. Ada beberapa supplier. Jadi supplier yang di sini yang dilakukan itu dengan cara B2B exchange ya. Seperti apa contohnya? Nah, seperti sepeda motor itu kan terkadang hanya membuat mesinnya saja dari pabrik Honda katakan. Kita sebagai contohkan saja, tidak apa-apa ya, kita menyebut pabrik Honda misalkan. Nah, untuk bodinya itu misalkan kalau di
untuk divendorkan itu tentunya dengan pabrik yang berbeda, bukan dari pabrik Hondanya. Nah, itu dilaksanakan dalam jangka panjang ya. Hubungan antar supplier ini mereka menyetok atau mensuplai dengan banyak barang ya. Nah, ini dalam jangka panjang hubungannya. Karena apa? Karena setiap produksi tentunya pihak Honda tersebut misalkan ya, itu selalu membutuhkan bodi yang mereka harapkan, yang mereka pesan. Nah, itu dilaksanakan dalam jangka panjang ya, hubungan antar supplier dengan pembelinya. Misalkan Honda dengan PT A, misalkan PT Z. Nah, seperti itu ya untuk systematic sourcing. Kemudian ada spot sourcing, pembelian tidak direncanakan, dibuat seperti kebutuhan. Jadi ini seperti pembelian dadakan ya. Kalau untuk spot sourcing ini tidak direncanakan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, semisal tiba-tiba perusahaan ini membutuhkan produk dari perusahaan itu, ternyata perusahaan A membutuhkan produk dari perusahaan B misalkan. Nah, di situ tidak direncanakan tapi sesuai kebutuhan. Oh, ternyata kita butuh itu. Nah, kita harus membeli antara perusahaan dengan perusahaan atau B2B exchange yang kedua ini untuk klasifikasinya. Kemudian ada vertical exchange, suatu pertukaran yang anggotanya adalah di dalam satu orang ya, satu atau orang industri atau industri segmen. Jadi di sini vertical exchange ini adalah pertukaran yang anggotanya adalah di dalamnya ya, di dalam suatu perusahaan tersebut, suatu industri atau industri segmennya ya. Kemudian ada horizontal exchange, suatu pertukaran yang menangani material menukar tambah beberapa industri yang berbeda. Nah, ini lebih ke materialnya ya, semisal dari perusahaan tersebut membutuhkan sebuah katakan pabrik besi ya, misalkan pabrik mesin, katakan untuk mesin kan itu perlu dicor ya. Nah, itu membutuhkan materialnya. Nah, itu misalkan dengan menggunakan aluminium. Nah, di situ ada suatu pertukaran ya, tukar tambah beberapa industri yang berbeda ya, dari perusahaan A dan B, perusahaan A dan Z misalkan. Nah, di situ dinamakan dengan horizontal exchange ya. Itu adalah klasifikasi pada B2B exchange ya, maaf. Kemudian ada third party trading exchange, jadi ada tradingnya. Nah, karakteristik third party ini ada dua ya, memiliki dua karakteristik yang bertolak belakang untuk karakteristik third party sendiri ya. Nah, yang pertama ada netral, karena pihak ketiga tidak berpihak, baik para penjual maupun para pembeli. Nah, untuk netral ya, dia tidak berpihak antara untuk penjual dan pembeli. Kemudian mereka tidak mempunyai suatu built-in constituency ya untuk para penjual atau para pembeli. Jadi ini adalah karakteristik dari third party sendiri ya, ada dua ya. Kemudian setelah karakteristik third party tadi, kita ke market liquidity ya, masih di third party. Tingkat derajat untuk sesuatu yang bisa dibeli atau dijual dalam suatu marketplace, pasar, tanpa mempengaruhi harganya. Nah, hal tersebut terukur oleh banyaknya para pembeli dan para penjual di dalam pasar dan volume transaksi. Jadi untuk sesuatu yang bisa dibeli atau dijual dalam suatu marketplace, pasar, tanpa mempengaruhi harganya. Hal tersebut terukur oleh banyaknya para pembeli dan para penjual di dalam pasar dan volume. Jadi market liquidity ini adalah sesuatu yang bisa dibeli atau dijual ya dalam marketplace, tapi tanpa mempengaruhi harganya. Kemudian ada suitability dari party exchange. Ada kunci yang paling utama kepada sukses dari third party exchange adalah masa genting para pembeli dan para penjual.
mengenai suitability ini adalah kunci ya, kunci yang paling utama kepada suksesnya daripada third party exchange ya, masa genting para pembeli dan penjualnya ya. Kemudian ada critical success factor, faktor sukses kritis ya. Nah, beberapa poin yang menjadi critical success factor ini ada beberapa ya. Ini ada sebentar. Early liquidity, kemudian ada right owner, right governance, openness, kemudian full range of service, important of domain expertise, kemudian targeting inefficient industry process, targeting right industries, kemudian ada brand building is critical, kemudian ada exploiting economic scope. Nah, ini adalah critical success factor, jadi beberapa poin yang menjadi critical success factor. Mungkin bisa kita lihat satu persatu mengenai critical success factor ini ya. Untuk yang pertama ada early liquidity. Yang pertama ada early liquidity ya. Para pebisnis berkesempatan melakukan survival yang terbaik manakah likuiditas volume bisnis dicapai awal ya, manakala. Nah, di sini adalah untuk critical success factor yang pertama itu adalah pebisnis berkesempatan melakukan survival yang terbaik ya. Bagaimana untuk bisnisnya itu agar yang menjadi yang terbaik seperti itu. Kemudian ada right owner. Partner dengan perusahaan membawa likuiditas kepada pertukaran. Kemudian pemilik terbaik mungkin perantara yang dapat mendorong kedua-duanya antara para pembeli dan para penjual. Ini adalah right owner. Mungkin untuk pemiliknya itu menjadi perantara yang dapat mendorong kedua-duanya antara pembeli dan para penjualnya. Jadi mereka untuk ownernya sendiri adalah berusaha bagaimana untuk menjadi perantara untuk para penjual dan pembeli tersebut di dalam business to business ya, atau B2B exchange ya. Nah, ini mengenai critical success faktornya. Dan yang ketiga adalah governance, manajemen yang baik, adil, efektif dalam operasi dan memiliki aturan yang kritis. Jadi mengenai governance ini kan memang untuk lebih ke kepemimpinan di suatu perusahaan ataupun organisasi misalkan ya. Jadi ada manajemen yang baik, adil, kemudian efektif dalam operasi dan memiliki aturan yang kritis. Yang berikutnya ada openness. Exchange harus terbuka bagi semua dari organisatoris dan segi pandangan teknis. Kemudian ada open standard, memerlukan persetujuan dan komitmen universal yang standar. Ini adalah openness-nya. Mengenai exchange ini ternyata harus terbuka antara dari organisatoris dan segi pandangan teknisnya ya. Harus terbuka semua. Kemudian open standard, memerlukan persetujuan dan komitmen universal yang standar. Yang berikutnya kelima adalah full range of service. Partisipan tertarik terhadap suatu exchange karena membantu pemotongan biaya-biaya. Kemudian ada exchange bertim dengan bank, perusahaan IT dan logistik service untuk membantu. Dan yang keenam ada important of domain expertise. Pelaku pasar memerlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang industri ya, kemudian proses bisnis industri yang tidak dapat dipisahkan dalam industri, kemudian pengetahuan mengenai struktur industri, kemudian syarat kebijaksanaan pemerintah. Jadi di important untuk of domain expertise ini, jadi diharapkan ya, mungkin diwajibkan malah pelaku pasar untuk suatu pemahaman mendalam yang mengenai industrinya, yang mereka pasarkan, kemudian
proses bisnis industrinya itu seperti apa, kemudian pengetahuan mengenai struktur industri yang mereka pasarkan itu harus mengetahui dengan baik ya, karena nantinya pelaku pasar kan tentunya akan menjelaskan beberapa mengenai profil perusahaan juga ya, industrinya juga ya. Kemudian syarat kebijaksanaan pemerintah juga harus tahu, karena itu adalah dari kebijakan setiap industri itu tentunya ada ya kebijakan dari pemerintah itu seperti apa syarat-syaratnya agar lolos uji untuk dipasarkan seperti itu. Dan yang ketujuh ada targeting inefficient industry process, berperan untuk biaya-biaya tinggi dan time delay. Kemudian vertical exchange dapat menambahkan nilai. Yang delapan ada targeting right industries, transaksi dengan base yang besar. Banyak para pembeli dan para penjual terbagi-bagi, perbandingan biaya-biaya pencarian produk dan vendor meningkat. Nah, kemudian tekanan kuat untuk pemotongan biaya. Nah, yang untuk ke-9 terakhir ini critical success factor untuk B2B exchange ya. Ada brand building is critical, peningkatan yang men-switch biaya-biaya dengan menambahkan kemampuan dan corak, kemudian menanam modal dalam perolehan pengenalan merek, menarik bisnis untuk exchange, kemudian menanamkan merek ke dalam ingatan pelanggan. Nah itu bisa mengenai merek ya intinya ya. Kemudian untuk menanam modal ya, maaf, peranan modal dalam perolehan pengenalan mereknya itu seperti apa, kemudian menarik bisnis untuk exchange-nya, menanam merek ke dalam ingatan pelanggan agar ternyata untuk produk ini lebih bagus dari yang lain misalkan, ataupun agar teringat selalu dengan merek perusahaan tersebut, produk tersebut itu bagaimana agar dalam ingatan pelanggan itu yang diingat hanya produk tersebut seperti itu. Itu adalah di critical success factor di brand building is critical ya mengenai B2B exchange. Yang 10 ada exploiting economic scope, menambahkan nilai service ke dalam exchange yang berupa apa? Industry news, expert advice, penasihat ahli, kemudian rincian spesifikasi produk. Untuk support service, informasi provider keuangan dan bank, kemudian identifikasi yang didukung oleh arsitektur sertifikat digital yang canggih. Selesai ya untuk hari ini ya, saya rasa itu saja cukup mengenai public B2B exchange di dalam suatu bisnis e-commerce ya. Oke, seperti itu saja. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan, saya persilahkan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, mungkin karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak ikut dalam perkuliahan untuk hari ini, mata kuliah e-commerce dengan pertemuan ke-6 dan pembahasan mengenai temanya adalah public B2B exchange ya. Nanti bisa kalian kembangkan misal masih penasaran mengenai lebih dalam ya public
B2B exchange itu seperti apa, silahkan dikembangkan sendiri. Banyak ada referensi banyak ya di Google, silahkan. Oke, mungkin cukup ya saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.